Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh adalah anugerah Tuhan kalau kita masih bisa dipertemukan, dipersekutukan dalam persekutuan virtual lewat syafaat malam. Cerita yang mengawali refleksi kita berjudul "Jangan keras-keras, nanti Tuhan dengar". Diceritakan suatu hari ada seorang nelayan, dia terpaksa mengajak istrinya melaut karena tetangganya yang biasa melaut bersama dia sakit. Mereka cukup gembira karena berhasil menangkap ikan dalam jumlah yang lumayan banyak. Tapi ketika mereka berlayar pulang, terjadilah badai taufan yang dahsyat. Perahu mereka terombang-ambing. Mati-matian nelayan ini dan istrinya berusaha mengendalikan perahu guna menyelamatkan diri mereka. Ketika badai tidak kunjung mereda, mereka mulai berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah kami, tolong kami ya Allah, kasihanilah kami." Tidak lama kemudian, mereka kembali berdoa, "Ya Allah, kami orang berdosa, ampunilah kami, kasihanilah kami, selamatkanlah kami." Namun, badai tidak juga menjadi teduh. Hampir putus asa, nelayan itu berdoa lagi. Katanya, "Ya Allah, hamba berjanji kalau kau selamatkan, maka hamba akan mempersembahkan sapi yang hamba miliki." Mendengar doa suaminya itu, sang istri segera berkata, "Suamiku, mengapa kau mengatakan akan mempersembahkan sapi? Kita kan tidak memiliki sapi." Cepat-cepat sang suami berkata, "Shh, jangan keras-keras, nanti Tuhan dengar." Ceritanya cuma sampai di situ. Endingnya silakan Anda buat sendiri. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, dalam bentuk yang tidak persis sama, mungkin di sana sini apa yang diceritakan itu masih bisa terjadi, yaitu kecenderungan sebagian orang ketika merasa kefefet lalu berusaha untuk membujuk Tuhan dengan obral berbagai janji atau nazar. Kalau perlu, nekat menjanjikan hal yang sesungguhnya tidak diniati untuk dilakukan, seperti dalam cerita kita. Berpikir bahwa Tuhan bisa diapusi, bisa dibohongi. Nah, celakanya sebagian orang malah juga berpikir bahwa Tuhan tidak bereaksi apa-apa kalaupun mereka tidak memenuhi janji atau nazar mereka, atau bahkan berbohong pada Tuhan. Buktinya, keadaan mereka baik-baik saja tuh. Padahal bukankah seperti tertulis dalam Ulangan 23 ayat 21, "Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu." Saudara-saudaraku,
Apakah benar bahwa Tuhan Allah sudah tidak peduli lagi pada urusan janji atau nazar kita? Saya yakin tidak demikian. Tapi yang terjadi adalah seperti yang dipersaksikan 2 Petrus 3 ayat 9 yang berkata begini, tetapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu yang saya yakini apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sia-siakan kesabaran Tuhan. Penuhilah janji dan nazarmu sebelum habis masa kesabaran Tuhan. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena sekalipun di sana sini kami berlaku tidak setia, Engkau tetap setia mengasihi kami. Dan karena Engkau tidak ingin seorang pun dari antara kami binasa, Engkau masih bersabar. Maka kami mohon ampun, sekiranya di sana sini kami pernah bahkan masih menganggap enteng janji atau nazar yang pernah kami nyatakan kepada Tuhan atau di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu. Maka kami juga mohon hikmat, kami mohon kekuatan, kesungguhan untuk tidak mempermainkan kesabaran Tuhan, tapi bersungguh-sungguh memenuhi semua janji atau nazar kami kepadamu. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi terciptanya keamanan pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang disusul oleh berbagai demo yang di sana sini juga diwarnai oleh tindakan anarkis, agar aparat keamanan dapat menangani secara tuntas upaya sengaja dari beberapa pihak tertentu yang memang mau mengacaukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk itu kami berdoa. Seiring dengan itu, maka kami juga mohon agar masyarakat diberikan kemauan dan kemampuan menggunakan akal sehat dalam membaca aneka berita di sosial media, sehingga tidak salah dalam merespon. Untuk itu kami berdoa. Besok kembali kami diundang untuk ambil bagian dalam kebaktian minggu. Maka kami berdoa bagi kesiapan dan persiapan mengikuti kebaktian minggu besok. Bagi gereja yang sudah menyelenggarakan kebaktian onsite, agar semua pihak sungguh-sungguh menaati protokol keamanan, protokol kesehatan yang harus diberlakukan. Dan bagi gereja-gereja yang masih menyelenggarakan kebaktian online, agar baik yang melayani maupun
jemaat dan simpatisan tidak kehilangan gairah dan sukacita dalam beribadah. Untuk itu kami berdoa. Sebentar kami kembali akan beristirahat. Kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami. Kami seisi keluarga masing-masing, baik yang ada bersama-sama maupun yang ada di tempat-tempat lain. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus memeliharakan dan menopang kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.